seperti itu, Sandiaga yang tipikalnya lemah lembut dan lain sebagainya seperti itu. Masyarakat masih ada loh yang menginginkan ketegasan dan keberanian, tetap pilihan mereka tetap itu gitu. Tidak ada di Sandiaga Uno gitu loh Mas Habib. Ya, kita publik belum bisa banyak menyaksikan ini soal Sandiaga Uno tegas atau berani karena memang dia belum belum pernah memimpin satu daerah seperti Ahok yang setiap hari masuk di TV marah-marah begitu kan. Jadi tapi menurut saya nggak hanya itu, nggak hanya soal ketegasan Jakarta ini. Jakarta ini kan isinya manusia, bos. Ya, manusia itu juga bukan hewan kayak di Kalijodo pergi dalam waktu 3 hari. Nggak seperti itu memimpin manusia. Memimpin manusia itu juga mesti dengan hati, ya, dengan sentuhan yang baik. Mereka bagaimanapun ya, mau salah mau benar adalah rakyat. Salahnya rakyat bukan karena mereka juga, karena kemiskinan, karena ketidakmampuan negara ini selama ini untuk mensejahterakan mereka. Jadi bukan jahat merampok tanah, maling tanah, nyolong tanah, disamakan dengan maling handphone seperti analogi yang disampaikan Pak Ahok. Ini analogi yang sangat tidak manusiawi. Saya nggak ngerti pemimpin seperti ini nggak pernah dipanggil Komnas HAM atas ucapan-ucapannya yang menurut saya pelanggaran jelas-jelas terhadap hak asasi manusia. Mau tidak mau kan ini kan mantan kader Anda juga kan ya Mas Habib ya, kan mantan kader Anda ini ya, gitu loh ibaratnya. Itu kita kalau dibilang begitu nggak mantan kader sih mantan kader, tapi memang namanya perilaku attitude pribadi kita nggak bisa rubah orang kalau juga. Kalau disandingkan dengan Sandiaga Uno gimana? Ya tentu kita optimis ya dengan calon-calon yang tersisa, termasuk diantaranya Sandiaga Uno. Tentu kita sangat optimis. Artinya kenapa? Kan kalau berdua nih wakil dan gubernur ya begitu. Dari Gerindra sebagai bersedia wakil apa gubernur. Iya. Enggak, itu ada satu sejarah ya. Tentu kita juga dalam konteks kepemimpinan kita tahu bahwa memang kita sangat kecewa terhadap performa Pak Ahok selama ini. Itu satu. Kecewa terhadap performa atau kecewa karena waktu itu meninggalkan partai? Ahok ini ya kan, Ahok ini tajam terhadap rakyat ya kan, tumpul terhadap pemodal. Artinya kalau bersanding tidak mungkin. Ini jelas bertentangan dengan ideologi Gerindra ya. Gerindra anti neolib ya kan, kerakyatan dan lain Sandiaga sebagainya. Uno berani melawan para pemodal-pemodal besar itu? Bukan soal melawan, kita ingin keadilan, kita ingin diperlakukan yang adil. Kalau misalnya konglomerat melakukan pelanggaran tata ruang, ya juga ditertibkan gitu loh. Jangan dibiarkan gitu. Kalau misalnya satu hotel ya memfasilitasi prostitusi secara sangat terorganisir, jangan yang kecil-kecilan, yang germo kecil-kecilan di jalanan itu yang digerebek gitu loh. Jangan hanya itu gitu loh. Harus adil juga kepada mereka yang ada di kalangan atas. Iya, itu maksud saya. Artinya kita membutuhkan pemimpin yang kemanusiaannya ada gitu. Mas Herbut. Ini menarik, Mbak Indi sama Mas Rivi dari tadi ngejar konfigurasi ini penting ya. Artinya pasangan juga menentukan faktor ini. Kan selama ini belum dilihat dari faktor ini. Saya kira dalam politik segala mungkin. Dulu tadi yang Mas Habibur katakan, kan Ahok adalah kader Gerindra. Menurut saya dalam politik, kalau peluang misalnya Sandiaga Uno dengan Ahok itu ada, bisa jadi. Dalam kalkulasi politik. Dalam politik itu segala sesuatu mungkin. Jadi hari ini kita lihat ada dua kubu yang berseberangan. Saya membaca kok, bahkan Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo Subianto, akan membuka komunikasi dengan seperti itu, Mas Rivi, karena begini. Karena satu poin yang kita lihat adalah Ahok sampai hari ini kan belum mencukupi dukungan, baru Nasdem yang mengatakan ya. PDIP juga belum jelas. Artinya apa? Berpangku pada sahabat Ahok. Persis. Artinya apa? Artinya peluang dan kalkulasi politik semua masih bisa terjadi. Nah, menurut saya Prabowo, kalau Ahok teman, sahabat Prabowo teman Ahok. Jadi kita bisa lihat yang sulit disatukan ya secara ideologi adalah Bang Yusril misalnya dengan Ahok. Itu tidak mungkin dari sisi personality ketokohan. Jadi Yusril sama Ahok nggak mungkin. Tidak mungkin. Tapi Sandiaga Uno ini bargaining positionnya bisa nomor 2. Nah makanya saya katakan bahwa Gerindra pun ini masih bisa melihat peluang ke sana dan ke sini. Hal, ini yang kita belum sentuh pagi ini menurut saya adalah konsistensi Ahok ini soal maju dari independen atau lewat parpol. Itu menurut saya itu dua hal yang baik secara ideologis dari segi ilmu politik bapak-bapak dan ibu-ibu paham, maupun dari segi regulasi, dua hal yang bertentangan, nggak bisa dicampur adukan dan nggak bisa dipilih secara pragmatis. Kalau Ahok ingin menjadi pemimpin yang memberi pelajaran pencerahan,
memilih untuk menjadi independen itu pilihan ideologis. Ada argumentasi ideologis, saya tidak percaya berjuang lewat jalur parpol di Indonesia. Atau memilih lewat partai, saya percaya untuk berjuang merubah negara secara politik harus lewat organisasi yang punya struktur yang namanya partai politik. Dari segi ideologis, dari segi regulasi juga tidak memungkinkan. Pasal 42 Undang-Undang Pilkada mengatur pendaftaran dilakukan oleh parpol atau perseorangan. Jadi dari sini saja tidak konsisten. Jadi saya melihat pilihannya pragmatis karena takut KTP-nya nggak cukup, dia merapat ke parpol, gitu kan? Takut nggak dapat rekom parpol, dia bikin kumpulin KTP. Sekarang kita bisa melihat Mas Habib itu mengatakan Pak Ahok itu pragmatis, gitu ya. Masih tidak konsisten, begitu ya. Tapi kita tunggu nih beberapa bulan berikutnya, apakah akan menggandeng Ahok atau tidak? Nah, itu dia. Bisa jadi kan ada kemungkinan. Iya. Peluangnya ada. Maksudnya apa? Tadi kan Rivi sama Mbak Indi nanya nih, misalnya apa mungkin Jakarta ini membutuhkan orang yang humanis, itu seperti itu kan? Dua-duanya bisa dikombinasikan. Persoalan Kalijodo itu kan sejak 2002 sebenarnya, tapi mungkin yang sebelumnya terlalu humanis, tidak punya keberanian sehingga tidak plengces gitu kan. Nah, persoalannya kalau ini dua-duanya kan masih terbuka peluang. Iya, jadi justru itu cantik. Yang kedua, saya katakan Pak Yusril bukan melarang Pak Yusril sama Bang Adiaksa untuk maju, tapi kalau mereka kalah kan gak enak banget gitu loh, sakitnya kan di sini gitu kan. Dengar Bang Margarito, dengar tuh. Tapi kan level menteri melawan yang sebenarnya hanya seorang pengganti gubernur yang bukan lewat pemilihan, padahal kan tiba-tiba kalah, itu menyakitkan. Tapi tidak apa-apa. Politik sakitnya kan di sini. Nah, di luar kan tidak terlihat sakit. Nah, biasa-biasa aja lah. Orang-orang politik kan ngeles-ngeles itu panjang itu biasanya gitu. Kans Pak Yusril gimana nih Kans Pak Yusril deh? Ya sama dengan Ahok juga. Belum cukup jelas juga kan kansnya Ahok. Kan tadi belum boleh bilang tadi. Independen belum jelas juga. Ke partai belum jelas juga. Cuma orang aja yang bikin ribut doang. Tapi ini kalau kalah kan sakitnya sakit banget loh. Ya pasti sakit lah. Pasti sakit lah. Malah dia bisa lebih sakit dari yang lain-lain. Karena apa? Dia mikir independen juga siap, ke partai juga siap. Kan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul mau jadi gubernur. Begitu jadi kalau tidak dapat, waduh berat dah. Akan menggandeng partai siapa saja Pak Yusril kira-kira nih? Kira-kira? Saya kira akan ada yang datang. Bagaimanapun juga ya beliau harus kita akui memiliki kapasitas yang saya bilang dan jujur itu karena saya tahu betul ya, nasional maupun internasional. Saya kira akan datang lah. Baik. Terakhir? Singkat padat. Singkat. Semua masih punya peluang. Bang Yusril menurut saya dengan ketokohan yang ada itu punya peluang karena secara nasional sudah teruji, lalu kemudian bisa menggalang dari partai-partai Islam. Asal Bang Yusril betul-betul bisa ya meyakinkan partai-partai, saya kira Bang Yusril bisa maju untuk menantang Ahok. Ya, menurut saya ini ada beberapa nama yang disebut kita hari ini punya satu kesamaan pandangan, yaitu soal tidak benarnya Ahok memimpin DKI. Nah, baiknya menurut saya kita ini kan mereka ini akan menghadapi incumbent yang baik regulasi maupun faktanya nggak mudah dikalahkan. Baiknya mereka berkomunikasi, ya kan, bisa saling sharing, kira-kira nanti di antara mereka putuskan siapa yang maju, sehingga prosesnya bisa lebih cepat dari sekedar jadwal yang ada. Tapi apapun itu Bang, tetap Kalijodo yang selama ini nggak tertib beres sama Ahok. Waktu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Hadirin hadirat para pendengar dan siapapun yang menyimak acara ini, kemarin terjadi kehebohan dengan viral tersebarnya cuplikan pidato Saudara Ahok di Kepulauan Seribu.
saya mendengarnya, menyimaknya beberapa kali, sehingga banyak umat Islam yang terluka. Berikut ini adalah statement bahwa saudara Ahok sebagai etnis Tionghoa itu adalah bukan pilihannya. Ini adalah takdir yang menciptakannya, sehingga bukan wilayah kita untuk mengomentari etnis. 2, bahwa saudara Ahok beragama non-Islam itu adalah pilihannya, dan setiap orang berhak memilih apa yang akan dipertanggungjawabkannya dunia akhirat. Bagi kita umat Islam tidak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Adapun saudara Ahok memberikan statement, pernyataan terhadap Al-Quran dengan perkataan yang tidak pada tempatnya, dengan cara yang tidak pada tempatnya, ini adalah perbuatan melampaui batas. Ini adalah perbuatan tercela. Ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan konsekuensi dari perkataannya. Oleh karena itu, sangat bisa dimaklumi jikalau umat Islam merasa tersinggung, terluka oleh perkataan yang melampaui batas ini. Apalagi seorang yang diberikan cobaan jadi pimpinan di Jakarta. Kepada umat Islam seluruhnya, bahwa takdir adanya kejadian ini adalah ladang untuk beramal dan pencerah pemikiran serta sikap kita. Ini alat ukur apakah hati kita tersinggung atau tidak. Kalau kita merasa biasa-biasa saja, Al-Quran diremehkan, maka itu menunjukkan kadar keimanan kita yang masih sangat rendah. Andai kata kita tersengat, merasa terluka, maka ini kita syukuri bahwa kita masih peduli dan menghormati kalam Allah. Namun pada saat yang sama, kita pun harus menyikapi orang yang melampaui batas ini dengan sikap yang ada dalam koridor akhlakul karimah. Islam tidak mengenal kezoliman terhadap siapapun. Kita sikapi perbuatan Ahok ini dengan sikap yang tidak melampaui batas, bahkan menunjukkan bagaimana Islam menyikapi dengan sikap terhormat akhlakul karimah. Sebaiknya kita ingatkan saudara Ahok bahwa perbuatan ini perbuatan yang sangat salah. Dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam, diakui dengan jujur dan tidak boleh mengulanginya lagi. Dan andai pun sudah meminta maaf terbuka, umat Islam adalah pemaaf. Namun jikalau merasa tidak bersalah dan tetap melakukan perbuatan seperti ini, maka mari kita selesaikan dalam koridor hukum. Kita tuntut keadilan lewat koridor yang benar-benar diharapkan bisa menuntaskan ini dengan sikap yang adil. Banyak hikmah kejadian ini. Nyata bahwa pemimpin yang berbeda akidah tidak akan pernah
bisa memahami apa yang kita muliakan, kita hormati. Sulit bagi pemimpin yang berbeda akidah akan memuliakan Allah karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati Al-Quran karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati dan memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya karena tidak mengimaninya. Nyatalah bahwa Al-Quran 7 ayat memerintahkan kita untuk tidak memilih orang yang berbeda akidah, karena memang tidak akan pernah bisa memuliakan Allah, memuliakan kalam Allah, memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya. Semoga adanya kejadian ini benar-benar membuat kita semua memahami apa yang semestinya kita lakukan. Mudah-mudahan semua pihak mendapat pelajaran dan mengambil hikmah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Hadirin hadirat para pendengar dan siapapun yang menyimak acara ini, kemarin terjadi kehebohan dengan viral tersebarnya cuplikan pidato Saudara Ahok di Kepulauan Seribu. Saya mendengarnya, menyimaknya beberapa kali, sehingga banyak umat Islam yang terluka. Berikut ini adalah statement bahwa Saudara Ahok sebagai etnis Tionghoa itu adalah bukan pilihannya. Ini adalah takdir yang menciptakannya, sehingga bukan wilayah kita untuk mengomentari etnis. 2, bahwa Saudara Ahok beragama non-Islam itu adalah pilihannya, dan setiap orang berhak memilih apa yang akan dipertanggungjawabkannya dunia akhirat. Bagi kita umat Islam tidak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Adapun Saudara Ahok memberikan statement, pernyataan terhadap Al-Quran dengan perkataan yang tidak pada tempatnya, dengan cara yang tidak pada tempatnya, ini adalah perbuatan melampaui batas. Ini adalah perbuatan tercela. Ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan konsekuensi dari perkataannya. Oleh karena itu, sangat bisa dimaklumi jikalau umat Islam merasa tersinggung, terluka oleh perkataan yang melampaui batas ini. Apalagi seorang yang diberikan cobaan jadi pimpinan di Jakarta. Kepada umat Islam seluruhnya, bahwa takdir adanya kejadian ini adalah ladang untuk
beramal dan pencerah pemikiran serta sikap kita. Ini alat ukur apakah hati kita tersinggung atau tidak. Kalau kita merasa biasa-biasa saja, Al-Quran diremehkan, maka itu menunjukkan kadar keimanan kita yang masih sangat rendah. Andai kata kita tersengat, merasa terluka, maka ini kita syukuri bahwa kita masih peduli dan menghormati kalam Allah. Namun pada saat yang sama, kita pun harus menyikapi orang yang melampaui batas ini dengan sikap yang ada dalam koridor akhlakul karimah. Islam tidak mengenal kezoliman terhadap siapapun. Kita sikapi perbuatan Ahok ini dengan sikap yang tidak melampaui batas, bahkan menunjukkan bagaimana Islam menyikapi dengan sikap terhormat akhlakul karimah. Sebaiknya kita ingatkan saudara Ahok bahwa perbuatan ini perbuatan yang sangat salah. Dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam, diakui dengan jujur dan tidak boleh mengulanginya lagi. Dan andai pun sudah meminta maaf terbuka, umat Islam adalah pemaaf. Namun jikalau merasa tidak bersalah dan tetap melakukan perbuatan seperti ini, maka mari kita selesaikan dalam koridor hukum. Kita tuntut keadilan lewat koridor yang benar-benar diharapkan bisa menuntaskan ini dengan sikap yang adil. Banyak hikmah kejadian ini. Nyata bahwa pemimpin yang berbeda akidah tidak akan pernah bisa memahami apa yang kita muliakan, kita hormati. Sulit bagi pemimpin yang berbeda akidah akan memuliakan Allah karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati Al-Quran karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati dan memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya karena tidak mengimaninya. Nyatalah bahwa Al-Quran 7 ayat memerintahkan kita untuk tidak memilih orang yang berbeda akidah, karena memang tidak akan pernah bisa memuliakan Allah, memuliakan kalam Allah, memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya. Semoga adanya kejadian ini benar-benar membuat kita semua memahami apa yang semestinya kita lakukan. Mudah-mudahan semua pihak mendapat pelajaran dan mengambil hikmah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.